Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan paparan dari Wika Gedung, Wika Bangunan Gedung ya, kepanjangannya gitu ya. Hari ini kita bersama dengan Panariman Prasetyo, dirutnya dari Wika Gedung, dan Pak Syailendra Omgan ya, Direktur Keuangan, Human Capital sama manajemen risiko ya dari Wika Gedung ini ya. Nah, sebelum kita memulai presentasi ini, kita dengarkan dulu video profil dari Wika Gedung ini ya. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, or Wika Gedung, is one of the companies under PT Wijaya Karya Persero, which is established in October 24, 2008. Our vision is acting as the chosen partner to creating space for better humans' life. And our mission, to commit to keep customers' trust as a capital to face competitiveness, to create high-quality products and services, life caring, stakeholders engagement, good corporate governance, and business ethic practices, and innovation to increase growth and to create value. Wika Gedung is the best chosen partner to build building construction. Throughout its corporate history, Wika Gedung has had satisfying track record, both experience and performance, that are profitable for shareholders. This is in line with the corporate's main target, to be world-class building contractor. By positioning itself as a total solution contractor, Wika Gedung provides integrated construction services using advanced technology to give a comprehensive construction work solution by upholding safety and quality. Wika Gedung has developed solutions in precast or prefab building through backward integration approach to strengthen supply chain or company core business. To develop forward integration business, Wika Gedung focuses on business development through property business towards investment and concession, to gain from recurring income through concession scheme and BOT, or build, operate, transfer. Has been succeeded in completing various projects, Wika Gedung has promising future business prospect. Those achievements are resulted from hard work of the whole corporate member that optimally contributed to guard customers' confidence and continual innovation. Therefore, the products meet and even above the expectation of the customers. In line with the company's motto, creating space for better humans' life. Wika Gedung has run its business for years and received various achievements. As a part of Wika Group that operates all over Indonesia, Wika Gedung is recognized and trusted as contractor in construction industry in Indonesia. The achievement of Wika Gedung from year to year has increased significantly. Wika Gedung has developed its business capacity through the initial public offering or IPO plan, as well as transforming as public company.
Ya. Terima kasih sebelumnya atas videonya untuk dari Wika Gedung. Mungkin sebelum Pak Nariman atau Pak Ogan memulai presentasinya, saya perkenalkan dulu. Pak Nariman Prasetyo ini orang yang sudah sangat lama di grup Wika ya. Beliau bergabung kalau saya nggak salah tahun 88 Pak ya. Jadi betul. Mungkin ini tahun ke-34 Pak ya. 34. Luar biasa. Pak Nariman ini merupakan lulusan Sarjana Teknik Sipil dari ITS Pak ya. Institut Teknologi 10 November Surabaya. Beliau juga merupakan S2-nya juga di sana juga di manajemen konstruksi. Nah, beliau menjabat menjadi dirut di Wika Gedung ini sejak 2017. Itu berarti waktu IPO itu Pak ya? Ya. Mulai dari situ Pak ya? Oke. Ya. Terus Pak Syalendra Ogan merupakan direktur dari Human Capital, Keuangan, dan Manajemen Risiko. Beliau bergabung tahun 2012 ya. 2019 ya di Wika Gedung. Di 2012 di Wika-nya berarti Pak ya? Oke. Jadi Wika Gedung ini dulunya itu merupakan departemen dari Wika ya sebelum go public akhirnya ya. Pak Ogan merupakan sarjana akuntansi di Universitas Ibnu yang di Bogor Pak ya? Ya yang di Bogor Pak ya itu ya. Jadi, universitasnya kalau nggak salah Wapres di Pak ya, sama dengan Wapres Pak ya. Ya. Dulunya Wapres. Iya Pak. Untuk tidak berlama-lama mungkin saya persilakan siapa dulu Pak yang mau presentasi Pak? Pak Nariman, Pak Ogan? Saya Pak Ogan. Ya, Pak Dirut Pak. Oke, silakan Pak Dirut. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Paparan sore ini dari Wika Gedung, kami sebagai narasumber pada acara bertajukan Kupas Tuntas bersama Samuel Sekuritas. Mudah-mudahan saya selaku Dirut Wika Gedung dan Pak Ogan selaku Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko bisa melengkapi informasi yang diperlukan oleh kita semua, khususnya Bapak-Bapak yang bergabung pada sore ini secara online. Kita langsung masuk ke company update dari Wika Gedung. Mungkin tidak terlalu asing, company update ini sudah sering kami sampaikan, tapi ada baiknya kita merefresh kembali beberapa update dari Wika Gedung. Jadi kalau melihat Wika Gedung, bisnis transformasinya ini kita baru berusia lebih kurang 12 tahun lah, masuk tahun ke-13, termasuk korporasi yang relatif masih muda umurnya. Tapi dalam transformasi bisnis ini, beberapa event sudah kita lalui sejak lahir tahun 2008, dan yang paling penting ini di tahun 2017, pada saat Wika Gedung melakukan IPO. Dari tahun 2017, kalau kita melihat proyeksi ke depan, kurang lebih kami rencanakan tahun 2023 ini Wika Gedung mempunyai target menjadi world class space provider. Artinya kita mentargetkan bahwa Wika Gedung mempunyai khususnya dari kualitas bermutu internasional. Jadi bukan berarti harus berbisnis di luar negeri, tapi yang dikerjakan oleh Wika Gedung di tingkat regional di Indonesia ini kualitasnya sudah sama dengan kualitas dunia, kualitas building internasional tahun 2023. Contoh yang paling simpel, kalau misalnya kita mengerjakan di Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur, tapi kualitas kita ini kita sudah mentargetkan sama dengan kualitas internasional sebagai provider building construction. Di manual aja bisa lanjut nggak ya? Kalau nggak aneh ya. Oke. Baik. Kami mendevelop bisnis ini
Core bisnis kami tetap konsisten. Yang kami sampaikan adalah building construction. Jadi Wika Gedung ini mempunyai core bisnis di building construction, sementara kita punya backward untuk perkuatan kita offsite construction-nya di bidang precast dan modular. Sudah sering kita dengar modular produknya Wika Gedung untuk mensupport keperluan-keperluan building construction. Kemudian untuk forward-nya atau konsesi yang sering kita lakukan juga dan sedang kita arrange terus, konsesi ini bisnisnya Wika Gedung sebagai bisnis forward. Jadi ada skema PPP, kemudian dengan target off-taker market. Jadi off-takernya ini captive market, market yang sudah pasti. Dan stakeholder kita kebanyakan dari BUMN ataupun dari pemerintah yang kita sasar untuk bisnis building di konsesi. Perlu diketahui diferensiasinya dalam Wika Group, Wika Gedung ini sangat khas sekali. Jadi di Wika Group ini banyak sekali unit anak perusahaan ataupun di holding sendiri. Tapi Wika Gedung kalau kita lihat di kelompok garis merah ini, kolom merah ini, jadi Wika Gedung ciri khasnya dari Wika Group ini sebagai building construction, kemudian berbisnis di konsesi dan offsite industry, dan yang paling penting lagi Wika Gedung ini tidak memiliki atau tidak berbisnis untuk land bank sebagai pemilik land bank. Jadi itu bukan bisnis kami, bukan land bank. Kemudian di high rise building untuk mensupport beberapa proyek gedung. Sehingga di dalam Wika Group ini, Wika Gedung spesialis dalam building construction. Kalau Wika Group mendapatkan pekerjaan building construction, jadi priority pasti kami yang akan menyelesaikan dan melaksanakan kontraktual Wika Group di pekerjaan-pekerjaan gedung. Dan dalam pekerjaan gedung ini, kalau kita lihat diferensiasi yang paling bawah, di sini adalah kita normal harga satuan yang tidak membawa risiko atau bukan harus turnkey atau investasi project atau apapun yang sifatnya pre-finance menjadikan lanjut. Nah, kalau untuk operasi area belum ada perubahan, kita punya area 1, 2, dan 3. Jadi yang area 1 ini Jabodetabek, area 2 di daerah Jawa Timur, NTB sampai ke paling timur, kemudian untuk area 3 ini Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY. Ini beberapa subsidi dan asosiasinya Wika Gedung. Jadi dalam Wika Gedung ini ada share kita di Bitumen, grup di Wika Gedung juga, kemudian di PWR, kemudian yang di sebelah kiri ini Mandiri Proklamasi, kita juga punya share di sana, dan kita punya anak perusahaan Prikas yang ber-KSO atau kita join dengan PT Wika Beton dari Wika Group juga, dan kita mempunyai share di situ 51%. Oke. Ini beberapa proyek atau portofolio Wika Gedung. Jadi sampai saat ini Wika Gedung ini sudah mempunyai value kontraknya sampai 42 triliun. Kalau kita tadi lihat transformasi bisnis dengan total proyek yang sudah kita kerjakan sebanyak 300 SPK atau 300 proyek. Ini kelihatan background-nya beberapa foto-foto atau proyek-proyek Wika Gedung yang cukup ikonik dan dikerjakan oleh Wika Gedung sampai saat ini. Salah satunya proyek-proyek yang terpampang di dalam gambar ini dari total proyek 300 SPK. Salah satu kelebihan-kelebihan yang kami kerjakan, misalnya untuk sport fasilitas, di sini kita mengerjakan beberapa proyek sport fasilitas ini ada di equestrian, kemudian velodrome.
Equestrian dan Velodrome ini venue utama pada saat Asian Games tahun 2018, dan di sini Wika Gedung bisa memberikan kontribusi untuk pemerintah. Kita menyiapkan fasilitas sport 2 venue ini, dan yang sekarang sedang cukup viral dan jadi konstruksi utama ini Jakarta International Stadium. Di situ Wika Gedung juga melaksanakan pekerjaan sebagai leader konsorsium dengan beberapa penghargaan dari MURI. Lanjut. Untuk proyek-proyek tourism ini ada di Lombok, di Mandalika. Di sana ada Pullman Hotel dengan lebih kurang nilai kontraknya ini sekitar 624 miliar atau mendekati 670 setelah ada beberapa amandemen terakhir. Kemudian ada di Sumatera Utara, di Parapat, itu juga untuk turis. Kemudian di Mariana Resort, ya, di situ fasilitas untuk turis juga. Lanjutkan. Nah, di sini untuk industri konstruksi. Jadi Wika Gedung juga men-challenge pada saat pandemi COVID, kita bisa tampil di depan dengan men-challenge industri construction. Jadi construction ini kita buat semacam industri yang betul-betul menghasilkan building construction, hanya berbeda pola teknologinya. Jadi kalau kita lihat di masa pandemi COVID tahun 2020 sampai 2021 ini, Wika Gedung sepanjang periode ini memberikan kontribusi lebih kurang 17 rumah sakit dengan total kontrak mendekati 1 triliun. 1 triliun sekian ratus juta, kalau nggak salah tepatnya seperti itu. Jadi WG berhasil membangun 17 rumah sakit dalam kondisi kritis dan harus segera berfungsi karena ini untuk menangani problem pandemi. Dan ini dikerjakan dengan teknologi modular, precast, dan building information modeling yang sudah dimiliki oleh Wika Gedung. Jadi cukup kejutan di periode masa ini pada saat semua tiarap sulit untuk melaksanakan aktivitas di building construction, justru Wika Gedung di sini bisa men-challenge membuat 17 rumah sakit yang rata-rata setiap rumah sakit paling lama 30 hari dengan jumlah total omset kontraknya tembus 1 triliun. Ini mungkin beberapa contoh rumah sakit yang dikerjakan dengan teknologi modular beserta beberapa sertifikat penghargaan dari MURI, baik dari waktu tercepat ataupun dari jumlah bed rumah sakit yang terbanyak. Ini penghargaan yang kami dapatkan dari rekor MURI, yaitu di Rumah Sakit Simpruk yang di tengah ini punya Pertamina Jaya. Kemudian yang di sebelah kanan ini Rumah Sakit Tanjung Duren. Ini 3 rumah sakit besar yang bisa dikerjakan secepatnya dan berfungsi secepatnya pula. Ini yang tadi kami sebutkan. Jadi ada sejumlah rumah sakit. Kalau dilihat dari proyeknya ada 18 SPK ya, tapi ada 2 SPK yang jadi satu area. Kami kebiasaan menyebutnya 17, tapi di sini ada 18 SPK. Dengan nilai kontrak di sini 1 triliun ya, lebih kurang 1 triliun. Semuanya kalau dilihat tahun pelaksanaannya di tahun 2020 dan 2021. Di kanan kita lihat itu rekor MURI yang diterima oleh Wika Gedung dalam hasil kerja beberapa rumah sakit yang kita kerjakan sesuai paparan yang di sebelah kiri, 17 rumah sakit dengan nilai 1 triliun dalam 1 tahun anggaran. Di Mandalika, di Pulau Lombok, ini juga surprise dan challenge buat Wika Gedung, karena dalam kondisi yang sangat kritis, sirkuit Mandalika ini memerlukan pedok untuk balap motor
yang harus segera berfungsi dengan cepat. Jadi di sini kami bisa menyelesaikan di area seluas 13.900 ya kurang lebih 14.000 meter persegi dengan jumlah modul 888. Kemudian di sini dipakai garasi paddocknya itu 50 garasi. Jadi para pembalap dengan timnya, motor, mekanik, engine dan lain-lain itu berhasil kita buat 50 garasi. Jadi ini waktunya 20 hari sampai posisi terakhir dipakai dan semuanya berfungsi. Ini surprise khususnya buat kita bangsa Indonesia karena modular yang ada di paddock ini bersertifikat internasional untuk sebuah fasilitas olahraga balap motor. Semua sesuai syarat-syarat yang ditentukan dari regulasi balap motor Federasi Internasional. Ini juga mendapatkan rekor muri untuk pembuatan pedok ini karena cukup cepat sekali dengan standar sirkuit internasional. Kita lihat di sini rekor muri dapat diraih lagi oleh Wika Gedung yang tadi untuk beberapa rumah sakit, yang ini untuk sirkuit di Mandalika, Lombok. Untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Ogan beberapa forward strategi dan bagaimana Wika Gedung menghadapi bisnis plan ke depan. Silakan Pak Ogan, bisa dilanjut Pak Ogan, bantu Pak Ogan. Baik, Pak Dirut, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngelanjutin Pak Dirut nih. Tapi Pak, izin, apakah ini sampai malam atau gimana? Ada waktunya nggak? Kalau sampai malam saya tulisin agak panjang nih Pak masalahnya. Waktu kita 1 jam Pak, termasuk tanya jawab. Baik. Kalau gitu saya akan percepat sedikit biar nanti bisa panjang tanya jawab kalau ada pertanyaan jawab ya Pak. Baik ya, Pak. Benar-benar. Aku lupa tadi. Oke. Saya coba sebentar Mas balikin dulu. Jadi ini adalah salah satu strategi kita di forward konsesi. Jadi konsesi yang sudah teman-teman ketahuin, kita punya ada saat ini yang sudah berjalan adalah di Braga dengan Sarinah, terus ada Geraha Mantap ini dengan Mandiri Mantap gitu ya. Dan ini sudah jalan, tadi huniannya kita digaranti 70-80% dan alhamdulillah sekarang di atas 90% sudah bisa terrealisasi di tahun 2021 dan sekarang kita tetap jalan. Dan terus ada lagi Pakubuwono Patra, ini karena pandemi kita masih lakukan proses untuk tahap pembangunan dengan melihat kondisi. Baik, di next Mas. Lalu tentunya dengan selain strategi tadi konsesi, memang kita juga melakukan strategi lain terhadap construction, di mana BIM teknologi ini menjadi challenging untuk kita lakukan di strategi bisnis kita. Jadi tidak hanya di modular, tapi juga BIM menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dalam strategi bisnisnya kita, di mana di project BIM ini sejak kita gunakan di 2017 sampai sekarang 2021 kita sudah mendapatkan ISO yang mungkin teman atau partner kita yang lain itu belum punya. Kita sudah punya ISO-nya di BIM, sehingga ini adalah keunggulan utama kita saat ini. Sampai dengan 2021 kita sudah menggunakan di 25 proyek kita, lalu dengan kalau dalam rupiah sekitar 7,2 triliun untuk proyek yang sudah kita gunakan dengan BIM. Selanjutnya ada foto-foto yang bisa kira-kira bagaimana 3D-nya dan bagaimana realisasinya saat ini dengan BIM implementation. Memang yang saat menjadi viral saat ini adalah di JIS. Di JIS ini selain memang kita dapat penghargaan mengangkat secara apa Pak? Lifting ya. Lifting untuk space frame. Lifting, dan ini menjadi viral di dunia teknologi dan ilmu kependidikan. Baik, saya lanjutkan di strateginya kita di 2022. Jadi Wika Gedung ini punya strategi di 2022. Yang pertama, kita punya kesiapan untuk melakukan proyek IKN, Ibu Kota Negara Baru. Terus isunya sekarang menjadi namanya Nusantara gitu ya, diisukan sebagai Nusantara, tapi ini adalah IKN. Jadi kita siap untuk masuk di pasar proyek IKN. Yang kedua, kita masuk tetap di high risk,
landed dan modular dengan aplikasi teknologi. Terus konsesi, kita tetap masuk di konsesi yang sifatnya captive market. Karena memang di 2 tahun terakhir dengan kondisi pandemi, sehingga memang konsesi ini wait and see, tapi kita insya Allah doakan kita bisa menjalankan proyek-proyek konsesi, baik di tahun ini, 2022, tahun dan terus ke depan. Terus kita juga selektif terhadap proyek yang punya finansial yang bagus, gitu ya, terutama adalah untuk swasta. Gitu. Tapi kalau yang BUMN dan pemerintah memang menjadi strategisnya kita di tahun 2022 kita masuk ke pasar pemerintah dan BUMN. Terus bagaimana mengoptimalisasi dari penggunaan teknologi BIM, tentunya juga dibarengin dengan supply chain management kita serta peningkatan dari IT-nya kita. Lalu terakhir yang kita lakukan adalah maintaining bagaimana kita mengendalikan perputaran dari piutang kita dan mensasar dari beberapa piutang yang memang pernah kita PSAK 71 harus mengimpor di tahun 2019. Ini menjadi target kita selesaikan di tahun 2022. Itu kira-kira yang menjadi strategi kita di 2022. Lalu ini kami coba sampaikan performanya kita sampai dengan 2021. Next, Mas. Jadi kalau kita kontrak barunya saat ini memang agak menurun, totalnya 2,76 triliun dibandingkan dengan tahun lalu, tapi ada beberapa yang sudah kita dapatkan di awal tahun ini. Jadi misalkan minggu lalu kita dapat 640 something miliar yang baru adalah di Bio Farma ya Pak, Bio Farma, sehingga di awal tahun kabar baik buat kami mendapatkan kontrak baru di 600 miliar. Nah, ini komposisinya, jadi memang sudah bergerak, kita di government itu 46%, jadi pemerintah itu proyek-proyek pemerintah di 46%, terus privatnya ini swasta itu di 37%, dan di BUMN-nya 17%. Lalu kalau melihat next, ya, nah ini adalah building yang kita bangun itu apa sih? Kalau office itu di kisaran 18%, yang paling gede masih komersial, masih di 37%. Yang masih gede adalah di public facility di 41%, dan komersial area di 37%. Ini kira-kira komposisi bangunan yang kita bangun, proyek yang kita bangun dalam bentuk seperti apa. Next, Mas. Nah, ini yang kita sampaikan sampai September 2021. Jadi yang kami sampaikan di bagaimana di 2021 di bottom kita realisasi di 151 miliar, order book-nya kita untuk new kontraknya di 1,6 triliun, sementara sekarang sudah tadi yang kita sampaikan sebelumnya di 2,7 triliun. Terus untuk carry over-nya di 11 triliun, sementara di revenue-nya non-GO-nya di 2,4 triliun, posisi di September 2021. Lalu kita memforecastkan, insya Allah target apa namanya di top maupun di bottom ini masih bisa tercapai memang, tapi memang yang agak meleset di new kontraknya kita mentargetkan di 4,24. Kita belum bisa mencapai 4,24, tapi kami yakin bahwa tidak akan mempengaruhi dari rencana kita di tahun 2022 karena carry over kita masih bisa diproduksi di tahun 2022. Jadi kalau kita masih yakin dan kita akan sampaikan kepada publik kisarannya bottom-nya masih tercapai tapi di bawah sedikit dari yang kami proyeksikan. Kira-kira ini yang performance-nya kita. Next, Mas. Next, Mas. Itu ya, ini cash flow-nya kita. Jadi cash flow from operasi ini di 2021 September kita masih minus. Tapi insya Allah di Desember 2021 kita bisa menyajikan positif cash flow. Lalu free cash flow juga masih lebih baik. Saat ini memang masih dalam kurung 958, plus cash flow from finance-nya di 224 miliar. Next. Baik, ini adalah
financial ratio kita di September 2021, alhamdulillah kita masih bisa menjaga kondisi dari rasio keuangan kita masih cukup baik, baik dari DAR, ROE, maupun net profit marginnya kita. Dari net profit marginnya kita masih di 9%, 9,03%, gitu ya. Dan TIDAR kita masih di 0,61 kali. Current ratio juga masih oke di 1,72 kali, tapi insya Allah nanti di akhir tahun kita bisa pick up dari sini. Next, ini CAPEX. Nah, ini memang CAPEX untuk di Desember 2021 ini kami memproyeksikan dari targetnya 2021 1,2, 126 billion, mungkin hanya terrealize hanya 6,9. Memang kami sangat berhati-hati untuk menjalankan CAPEX. Yang kami lakukan CAPEX sekarang ini adalah untuk di sistem. Sementara untuk yang lain kami hold dulu karena memang kondisinya belum memungkinkan untuk kami lakukan karena kondisi pasar yang masih wait and see. Baik, Mas. Kira-kira itu yang kita sampaikan, Bapak, Ibu semua. Mungkin masih ada waktu yang kita bisa gunakan untuk tanya jawab. Mungkin nanti Pak Dirut atau saya bisa mewakili untuk bisa menjawab. Tapi tidak ada PR atau ada boleh PR, Pak? Ya. Makasih Pak Nariman, Pak Ogan. Sebelum saya mau tanya-tanya, mungkin ada technical analyst kita, William, yang akan menyampaikan dulu analisa mengenai technical dari WG ini. Silakan, Will. Halo, selamat sore. Terima kasih Pak Surya dan tim dari WG. Coba saya share dulu ya untuk slide saya di sini. Saya buka. Yes, disilang, Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak. Di sini kita ngelihat langsung ke IHSG-nya dulu ya Pak, ya, sebelum kita menuju ke WG. Saya melihat selama 3 bulan terakhir IHSG kita itu sudah terjebak pada range 6.500-6.700. Bahkan hari ini kita ingat sudah ada koreksi dalam di IHSG, tapi hanya pas sesi 1 awal sesi 2. Kita pas menjelang akhir penutupan, saya melihat market kita rebound cukup lumayan, jika kita masih dalam range 6.500-6.700. Jadi di sini skenario belum berubah. Saya masih mempertahankan peluang IHSG kita akan breakout pada tahun 2022 ini. Ingat tahun lalu IHSG kita 10% kenaikannya Pak. IHSG itu kenaikan 10% dan itu sudah ditutup pada sekitar level 6.600-an. Nah, kalau kita naik lagi Pak sekitar 10% dari sekarang, berarti kita bisa menyentuh level 7.000. Nah, 7.000 itu makanya saya berani naruh untuk IHSG kita target pertama tuh 6.900. Lalu setelah itu baru kita bisa bicara level di atas 7.000-an. Nah, lalu bagaimana dengan WG? Sebelum kita menuju WG, saya mau lihat dulu bagaimana sektor yang terkait, di mana WG itu berada dalam IDX Infrastructure. Kita ingat di sini, saudara, sektor infra itu really cukup kencang pas bulan September, Desember. Cuma memang beberapa bulan terakhir ini memang ada penurunan. Saya ngelihat selama 1-2 minggu terakhir, sektor infrastruktur sebenarnya itu sudah cenderung bertahan, kira-kira di 920-an ini. Dan ini saya ngelihat seperti ada double bottom, yaitu dari 920 dan ada peluang dengan neckline di 946. Kalau ini berhasil rebound, lalu break dari 946, kita bisa bicara target sektor infrastruktur untuk bullish, yaitu kira-kira 974 di sini, dan 1011. Lalu bagaimana hubungannya dengan WG? Di sini WG memang kita lihat tuh sudah tertekan banyak sekali, dari 214, dan sekarang sudah menyentuh 175. Pas sesi 2 ini saya lihat ada rebound kencang dari WG, jadi sekarang kita bisa bicara akan ada pullback untuk menguji downtrend bentuk dari Desember tahun lalu. Target kita yang pertama jelas adalah menguji downtrend itu pada level 190. Menurut saya ada peluang kita bisa breakout di sini karena kita ingat tadi sektor infrastruktur itu double bottom. Kalau kita bisa break dari level ini, kita bisa bicara target WG yang pertama yaitu kepala 200. Di sini 200 itu adalah flip levelnya WG yang terbentuk sepanjang bulan Desember Januari. Lalu setelah itu baru kita bisa bicara target WG di sini 214, di mana ini adalah resisten terbentuk sepanjang fourth quarter 2021 kemarin. Jadi peluang itu ada. Tapi kuncinya di sini adalah kita harus bisa break dari 190 ini. Ya, demikian update secara teknikal. WG saya kembalikan ke Pak Surya sebagai moderator. Thank you, Will. Ya, sama-sama Pak. Mungkin sebelum saya mengalihkan pada Andreas buat memoderasi pertanyaan dari floor, saya mau tanya dulu sama Bapak-Bapak berdua, Pak Dirut sama Pak Direktur Keuangan. Kalau saya lihat kan Wika ini kan
Wika Gedung ini kan di bawah Wika Pak, yang kita kenal kan memiliki kualitas yang paling bagus lah, kalau menurut saya sih secara manajemen karya juga yang paling bagus gitu ya. Nah tapi memang di sisi lain kalau kita lihat kan target kontrak baru tahun 2021 itu kan penuh tantangan juga Pak ya, di mana dari target Bapak tadi berapa 4,4 T ya, hanya sekitar 2,7 T Pak akhirnya realisasinya Pak ya. Dan itu pun 1 triliunnya kebanyakan dari rumah sakit Pak ya, rumah sakit yang berhubungan dengan COVID mungkin Pak ya. Nah tadi saya sempat lihat sekilas target Bapak untuk 2022 itu di atas 7 triliun, apa benar apa enggak Pak? Nanti Bapak bisa tolong jelaskan Pak. Nah kalau misalnya itu benar, itu proyeksinya itu dapatnya dari mana Pak kira-kira Pak ya? Karena kalau kita lihat kan tantangan dari Wika Gedung ini kan memang tetap di cash flow Pak ya, karena cash flow dari operasional kan tadi masih minus Pak ya. Dan secara total pun masih minus gitu. Jadi mungkin Bapak bisa kasih gambaran Pak seperti apa Pak. Terima kasih Pak. Baik, sebelumnya kami terima kasih tadi dari Pak Andreas sudah mengulas bagaimana Wika Gedung. Mudah-mudahan kita selain bisa breakout, kemudian kita punya peluang paling tidak di angka 214, tapi kami serahkan kepada market kalau soal sahamnya WG ya Pak ya. Yang Bapak tanyakan barusan itu mengenai tahun 2021. Kami memang merencanakan kontrak baru itu di 4,2 Pak. 4,2 triliun. Kemudian diprognosakan atau sudah bisa tercapai di bulan Desember itu 2,7 triliun. 2,7 triliun. Nah, sebetulnya 2,7 triliun itu bukan berarti meleset yang ekstrim dari rencana, Pak. Jadi contohnya minggu pertama bulan Januari kami sudah dapat 660 miliar. 660 miliar ini sebetulnya proses-proses tender di tahun 2021, bukan di 2022. Tapi karena dokumen kontrak menunjukkan bahwa bulan Desember penentuan atau SPK sebagai pemenang ditentukan 26 Desember. Ternyata dari pemberi kerja ini mundur schedulingnya proses pengadaan pemberi kerja. Sehingga mundur ini masuklah di minggu pertama Januari. Kan nggak mungkin kita dapat proyek 660 miliar di minggu pertama. Nah ini sebetulnya yang sudah kami rencanakan matang di tahun 2021. Termasuk proyek-proyek yang lain, ini mundur ini karena memang mundur dari scheduling proses pengadaan owner kami, Pak. Namun demikian di Desember ini kami selalu mencatat existing apa adanya. Pada saat Desember kami berpedoman yang namanya kontrak baru itu kami pegang surat keputusan pemenang atau SPK dari owner. Jadi walaupun mundur 1 minggu ke 2022 enggak kita masukkan nih. Nah, pada saat 2022 tadi pertanyaan Bapak, apa betul rencana kami mengejar omset kontrak barunya sebesar 7 triliun? Sangat betul. Sangat betul, karena kami mengejar rencana 7 triliun ini, kami sudah membidik dari beberapa proyek besar, ada pekerjaan di bandara, ada pekerjaan di industrial sama semacam kawasan dari pemerintah. Di beberapa kementerian ini ada pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah bisa kami prediksi, ini menjadi sasaran utama kami kalau diakumulasikan. Rencana omset kontrak kami di tahun 2022 7 triliun, itu betul Pak. Banyak proyeknya, banyak breakdown-nya, cuman ini adalah strategi kami dalam marketing dan ini masih data yang tidak boleh kita eksplor begitu saja, apalagi tersebar kemana-mana secara kertas kerja kami yang menjadikan ini sebuah strategi bisnis plan untuk perolehan omset kontrak baru di tahun 2022. Gitu. Kira-kira gitu Pak yang kami sampaikan Pak. Thank you Pak. Klarifikasi aja Pak. Itu tambahin kan tadi Pak. Oh boleh Pak. Silakan Pak Nariman. Jadi memang tadi kiri Mas. Mas government. Jadi saya coba ngasih tadi kalau Pak Nariman kami coba saya nambahin sumpah Pak Nariman. Ya. Jadi di 7 triliun itu ya. Di government itu kira-kira di 3,8 triliun, ya. Di BUMN kira-kira 2,3 triliun dan di swastanya di 800-an dan internal sekitar 200-an. Kira-kira itu di atas. Ya.
Kira-kira gitu Pak, Oke, yang Pak. bisa kami sampaikan. Clear. Di 7 triliun itu apa. Tapi proyek-proyeknya, mohon maaf, kami belum bisa sebutkan sekarang. Tapi salah satunya yang sudah kita dapatkan adalah di Bio Farma, di 600 miliar. Ya. Baik. Jadi 7T itu termasuk yang Bio Farma itu Pak ya, yang 600 miliar itu ya? Bapak Oke. Nah, kalau misalnya Pak, ini pertanyaan saya satu lagi aja Pak, menyambung yang pertanyaan tadi Pak. Kalau misalnya 7 triliun ini kan kebanyakan kan dari government Pak ya, sama SOI mungkin tadi kalau Pak Ogan bilang ya. Nah, kalau misalnya ibu kota negara itu juga apakah sudah mulai tahun ini gitu misalnya, atau 7 triliun itu tidak ada yang dari proyek itu Pak? Nah, kalau misalnya tidak ada Pak, skenario terburuk yang menurut Bapak yang paling jeleknya lah, bisa dapat kontrak baru berapa tuh Pak kira-kira Pak, yang paling berisnya gitu Pak? Baik Pak, jadi kalau untuk ibu kota negara, ini kami tidak masukkan kepada sasaran 7,1 triliun ini. Ibu kota negara belum masuk ke sini. Yang kami siapkan untuk ibu kota negara adalah justru kekuatan yang kami tidak boleh tertinggal, dan kami harus paling depan untuk muncul di program ibu kota negara ini. Salah satunya bagaimana kami sudah menyiapkan seperti modular, tapi dari precast beton. Kemudian teknologi BIM, bagaimana untuk membuat sebuah kawasan yang terintegrasi, mulai dari investigasi, kemudian RAB, proses pelaksanaan, sampai ke operation maintenance. Karena di sana memerlukan sebuah program building construction secara terintegrasi dan cepat. Nah, yang kami persiapkan di ibu kota negara ini perangkat-perangkat pada saat diperlukan kami harus sudah siap ada di sana. Tapi rencana perolehan OK atau omset kontrak baru untuk tahun 2022 kami tidak mencadangkan dari sana secara kuantitas, apalagi secara titik dan lokasi proyek-proyek yang ada di sana. Kami belum memasukkan itu. Jadi rencana 7,1 triliun di luar rencana ibu kota negara. Tapi kalau ibu kota ini jadi dilaksanakan, kami tidak boleh jet lag dan kami sudah harus siap semuanya. Nah, ini yang kami persiapkan Pak untuk objek di ibu kota negara. Pertanyaan berikutnya, berapa yang paling kecil yang optimis? Jadi kami dalam berstrategi selalu target-target yang kami pampangkan itu adalah standar minimal karena kami punya angka-angka maksimal. Kalau kami mempunyai angka maksimal yang menjadi RKAP, itu meleset ke bawah, RKAP kami pasti menyimpang. Tapi kalau ini menjadikan standar yang paling minimal, secara idealnya kita akan mendapatkan nilai lebih pada saat kita sendiri sudah berstrategi, ada rencana dan target maksimal. Karena fluktuasi pasar ini kita nggak berhenti pada saat sudah mempunyai daftar sasaran yang definitif. Kira-kira gitu, Pak. Jadi Bapak cukup optimis Pak ya, 7,1 itu Pak ya? Untuk optimis Pak, optimis. Breakdown-nya tadi sudah ada, kita lihat di paparan, dari pemerintah nilainya berapa, dari BUMN berapa, dari private berapa, kemudian dari Wika Group internal. Nah, dari Wika Group internal itu menunjukkan bahwa kami sudah menyiapkan angka-angka sasaran ini secara akuratnya, Pak. Sehingga jumlahnya 7,1 ada segmentasinya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak-Bapak keduanya, jawabannya sangat clear. Saya alihkan kepada Andreas Kristo, Pak, untuk memoderasi pertanyaan dari floor, Pak ya. Silakan, Andre. Bisa digedein, nggak kebaca. Oh, nggak kebaca. Bilang motor GP. Oke. Halo, selamat sore Pak Nariman, Pak Ogan. Sore Mas. Sore Mas Andre. Ya, makasih Pak. Ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari Sobat Samuel. Yang pertama dari saudara Aji Cakti, ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini mengenai proyek Hotel Pullman Mandalika, Pak. Ini kan MotoGP 2022 akan segera mulai. Pak Aji menanyakan, kalau boleh tahu siapa proyek owner dari proyek Hotel Mandalika, Pak? Baik, langsung atau ada 3-3-nya nih? Oke, mungkin 3-3-nya kali ya, Pak ya.
Pertanyaan kedua, peranan dan partisipasi Wika Gedung untuk pembangunan proyek IKN. Pertanyaan yang ketiga, prospek pasar konstruksi gedung dan modular di tahun 2022 menurut WG seperti apa? Mungkin itu, Pak. Baik. Jadi terima kasih. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, dalam rangka persiapan MotoGP ini, intinya siapa dari owner Hotel Pullman ini. Jadi ini adalah perusahaan dari afiliasi BUMN juga, yaitu ITDC. Jadi owner kita adalah ITDC di sini, dan ITDC mempunyai semacam ITDC Property yang nanti akan mengoperasikan Hotel Pullman. Jadi jelas sekali bahwa owner kita ini adalah masih sinergi di Kementerian BUMN untuk Hotel Pullman. Kemudian pertanyaan kedua, peran Wika Gedung dalam menghadapi ibu kota negara. Tadi yang sudah kami sampaikan, ibu kota negara ini semua akan ditentukan mikro atau makronya berdasarkan keputusan regulasi. Pada saat diputuskan bahwa ini go ahead, Wika Gedung tidak boleh tertinggal. Pada saat go ahead, segmennya Wika Gedung untuk 15% saja dari keperluan building yang ada di sana, kita sudah melebihi dari segala-galanya. Cukup 15%, apalagi kalau lebih dari 15%. Bahkan dari estimasi kami kalau lebih dari 15% dari semua pekerjaan gedung yang ada di sana, saya rasa kita sudah kewalahan dari sumber daya, baik alat, material maupun sumber daya engineer-nya sendiri. Jadi 15% ini satu hal yang sangat nilainya diambil minimal, dan kami dapat di angka minimal di IKN ini sudah cukup membuat prospek untuk penjualan kami ini 2 tahun ke depan akan sangat aman sekali. Nah, kita berharap IKN ini betul-betul bisa terrealisir, bisa dieksekusi, dan kita sudah menempatkan tim di sana untuk prepare, survei segala macam jalan logistik dan teknologi yang diperlukan untuk persiapan di sana. Kemudian pertanyaan ketiga, prospek untuk bisnis modular di tahun 2022. Jadi bisnis modular ini bisnis teknologi, semuanya untuk building construction. Hanya di sini teknologinya sangat erat sekali dengan industrialisasi, sehingga tidak ada orang sibuk mencampur semen, pasir, batu, besi, dan lain-lain. Tapi di sini bagaimana teknologi sebuah industri building ini bisa dikerjakan dengan padat alat dan waktu yang singkat. Untuk 2022 kami berinovasi fungsi dan kecepatan modular ini pada saat diperlukan aplikasinya. Jadi rumah sakit atau modular di pedok yang kami kerjakan sekarang itu bukan baru dipikir tahun ini atau bulan ini bahkan, bukan. Tapi kami sudah siapkan tahun sebelumnya, sehingga pada saat diperlukan teknologi apa yang paling pantas dan paling bersaing untuk menyelesaikan problem-problem yang muncul. Nah, modular ke depan, khususnya tahun 2022 ini, kami pun sudah menyiapkan teknologi yang akan digunakan. Di luar teknologi organik yang sekarang sudah berjalan di beberapa lokasi. Begitu Pak Andre, penjelasan. Sampai dikit. Silakan Pak Ogan, kalau mau ditambahkan Pak Ogan. Baik, saya tambahkan sedikit Pak Dirut untuk prospeknya modular. Jadi memang ada project captive market sebenarnya yang masih PR bagi kami yang belum bisa kami selesaikan secara internal. Jadi captive market kami ini adalah menyiapkan site office untuk semua proyek-proyek Wika Group, semua site office-nya menggunakan modular. Tetapi karena kebutuhan di 2020 dan 2021 ini ke pasar eksternal, maka captive market-nya itu belum terpenuhin. Itu satu dulu untuk yang prospek pasarnya modular. Yang kedua, modularnya kita ini untuk pasar yang berbeda dengan yang dipunyain oleh pesaing kita atau partner-partner kita yang lain gitu ya. Tetangga-tetangga kita yang lain, karena modular kita ini sudah bisa didesain dengan beberapa lantai. Jadi kita sudah lulus uji dan kita sudah mengarah 8-15 lantai untuk modularnya. Jadi memang pasar proyek konstruksi modular ini kita sudah mengarahnya bukan hanya 1 lantai. Kalau di teman-teman tetangga-tetangga kita kan hanya 1 lantai.
Kalau Wika Gedung ini sudah mampu di atas 1 lantai. Nah, lagi yang kita lagi uji bersama teman-teman teknis di ITB ini untuk menangkap pasar yang bisa di atas 8 lantai, tapi kita coba 4 sampai 8 lantai. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang ingin berinvestasi supaya investasinya cepat operasionalnya jalan, adalah pilihannya modular yang terbaik untuk hotel misalkan gitu ya. Modular kita bisa sudah 4 sampai 8 lantai. Nah, ini yang kita coba untuk masuk di pasar kemudian hari untuk proses pasar modular. Itu Pak Dir. Ya, siap. Oke, makasih Pak Nariman, Pak Ogan untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya ada dari Saudara Tommy S. Pertanyaannya adalah, mengapa ada gap yang cukup besar antara revenue dengan new contract dan kontrak carry over? Kemudian pertanyaan yang keduanya, berapa persen burn rate yang ideal untuk mendapatkan positif free cash flow? Mungkin itu Pak. Yang mana? Sorry, Mas. Dari Pak Tommy S. Silakan Pak Gun. Mengapa? Sorry Mas, tadi saya cari pertanyaannya di layar tapi saya ulang Pak. Okay. Mengapa ada gap yang cukup besar antara revenue dengan new contract dan kontrak carry over? Pertanyaan yang kedua, berapa persen burn rate yang ideal untuk mendapatkan positif free cash flow? Mungkin itu Pak. Baik. Jadi yang pertama, mengapa ada gap yang cukup besar antara revenue dengan new contract gitu ya. Jadi saya coba cerita dulu bagaimana revenue-nya itu kita create. Jadi kalau terhadap revenue itu adalah kita produksi dari total kontrak kita, tidak hanya dari new kontrak. Jadi dari kontrak yang lama juga kita produksi untuk revenue, sehingga memang komposisi kita di tahun 2021 itu 70-30%. 70% itu untuk revenue yang lama. Jadi misalkan begini, saya punya target 4,8 triliun. Nah, 4,8 triliun itu revenue-nya itu 70% dari kontrak lama, 30% dari kontrak baru. Nah, kalau ngomongnya burn rate kan begitu nih. Burn rate-nya itu sama nih, 70-30 untuk tahun 2021. Jadi di posisi kita di tahun 2021 itu 70% untuk yang kita produksi untuk kontrak lamanya, sementara untuk kontrak baru di tahun 2021 kita hanya produksi di 30%. Lalu kita geser ke 2022, pergeserannya mungkin agak sedikit berubah, biasanya memang 70-30 karena di kontrak barunya kita hanya di 2,7 triliun ya Pak ya. 2,7 triliun, komposisinya menjadi 60-40%. 60% itu dari kontrak lama dan 40%-nya dari kontrak baru. Kira-kira seperti itu, Mas Andre. Oke, siap Pak. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Benjamin. Pertanyaannya adalah, apa tantangan dalam meraih kontrak baru di 2021 sehingga meleset dari target? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang akan berlaku untuk semua kontraktor yang melaksanakan bisnis khususnya di building construction, termasuk Wika Gedung. Jadi tantangannya ini bagaimanapun juga, yang pertama adalah skill dan knowledge. Karena untuk bisa mengikuti proses persaingan secara fairness, mengikuti proses pengadaan, itu sudah diloloskan lewat pra-kualifikasi yang menentukan memenuhi syarat atau tidaknya sebuah perusahaan untuk mendapatkan KD, kemampuan dasar. Wika Gedung sudah bisa mempunyai tiket KD yang ditentukan pada saat proses pra-kualifikasi. Tahap pertama ini tantangan yang paling berat karena tiket untuk bertanding harus sudah punya KD. Tahap kedua, persaingan secara harga pokok pasar. Jadi yang pada intinya diutamakan dulu dari persaingan harga. Kemudian bagaimana pada saat beauty contest engineering-nya ini memang mempunyai poin yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tantangannya adalah kolaborasi antara komersial dengan engineering atau teknologinya. Ini kami sudah masuk ke area sana.
Artinya kalau diukur bagaimana tantangan atau bagaimana kompetitifnya Wika Gedung, bisa dilihat bahwa Wika Gedung walaupun baru berumur 12 tahun, sudah satu ring tinju dengan saudara-saudaranya yang umurnya sudah di atas 60 tahun. Ini parameter yang paling mudah untuk dilihat pada Wika Gedung. Angka-angkanya ada semua diproses. Kira-kira gitu. Mungkin Pak Ogan dari sisi sumber dayanya bisa, atau yang lainnya silakan. Saya tambahin Pak Nariman. Jadi memang satu pasar Pak. Wika Gedung pilih-pilih pasar dulu nih pertamanya memang. Jadi untuk pasar pemerintah dan BUMN kita pilih-pilih pasar Pak untuk pemerintah dan BUMN. Tapi kalau untuk pasar pemerintah dan BUMN ini memang mulainya di ujung. Mulainya di ujung di 3 bulan terakhir. Makanya tadi misalkan Bio Farma, sebenarnya kami sudah dapat kontraknya, pemenangnya di Desember, tapi kami belum berani mengumumkan karena masih ada masa sanggah. Sehingga baru keluar di minggu pertama, minggu kedua Januari. Lalu kami memilih Pak proyek-proyek yang sifatnya bukan turnkey gitu ya Pak. Jadi memang kami memilih proyek-proyek yang memang masih memberikan kondisi yang terbaik buat Wika Gedung. Itu pilihan kami, kenapa kami agak sedikit bergeser kontraknya. Ada proyek-proyek yang bisa kita kerjakan, tapi pilihannya turnkey itu bukan kita ambil Pak, karena memang pada saat ini cash flow adalah hal yang utama bagi kami, karena kami juga lihat strateginya. Sampai biasanya kan di dunia konstruksi itu gitu Pak, sampai di bulan Juni, Juli, Agustus tuh kita cash flow-nya berat gitu ya Pak, selalu defisit gitu, cash flow operasi negatif. Nah ini kan kita jaga Pak, bagaimana supaya kita sampai dengan Desember dan besok di tahun 2022-nya juga proyek-proyek ini bisa menjaga cash flow-nya kita gitu Pak. Kalaulah kita ngambil proyek-proyek yang dengan kondisi harus turnkey atau progress payment yang memang membuat berat bagi kita, jadi kita pilah dan pilih. Jadi pasarnya seperti itu untuk pemerintah dan BUMN. Ada memang proyek-proyek yang kita sasar, ada yang memang kita pilah dan pilih, terutama yang untuk BUMN. Terus yang untuk swasta, memang sekarang ini pasarnya lagi melandai untuk high risk gitu ya, sehingga memang untuk pangsa pasar di swasta agak turun, dan juga kita sangat selektif untuk pemilihan owner-owner swasta. Jadi ini yang membuat kita sedikit terlambat terhadap perolehan kontrak barunya. Jadi pemerintah sama BUMN ini memang menjadi sasaran nih sebenarnya di tahun 2021. Tapi karena bergeraknya di ujung tahun, jadi mungkin nanti insya Allah di awal tahun, di 3 bulan pertama ini kita bisa dapatkan OK barunya sesuai yang bergeser saja sih, dari 2021 bergeser ke 2022. Kira-kira gitu Mas. Oke, siap Pak Nariman, Pak Ogan. Oke, sekarang udah jam 5 lewat 3 menit. Apa masih mau menjawab 1-2 pertanyaan atau kita cukupkan tadi jawaban terakhir Pak? Satu lagi. Silakan. Satu lagi ya. Silakan. Satu lagi Mas. Oke, satu lagi. Dari Pak Benjamin lagi Pak, dia menanyakan apa perbedaan proyek modular, precast, dan konvensional dalam hal harga, kualitas, daya tahan, waktu pekerjaan, dan lainnya. Yang mana sih proyek? Apa? Oke, Bapak bisa tuh. Saya. Baik Pak Andre, juga buat penanya dan teman-teman yang lain. Intinya yang ditanyakan itu bedanya mengenai harga, kualitas, dan tahan lama, atau umur konstruksi istilah di kami. Umur konstruksi ya. Untuk modular, precast, dan konvensional. Jadi kalau modular dan precast itu udah jelas dari sisi waktu lebih menang, lebih cepat dibandingkan konvensional. Modular dan precast ini. Kemudian dari harga, karena lebih cepat, pasti ada selisih harganya, tapi tidak banyak. Kalau dihitung dari ilmu investasi, sebetulnya jadi lebih murah, karena hasilnya lebih cepat dan ke knockdown, bisa dipindah kemana-mana. Kalau bosen satu lokasi, selesai dipasang di gunung, bisa dipindah ke pantai. Tapi kalau konvensional, itu permanen. Lebih lama, lebih murah, tapi permanen. Tidak bisa dipindah, karena kalau dihancur sudah hilang nilai asetnya. Kemudian kalau modular dan precast ini,
secara kualitas itu lebih akurat. Bentuknya dalam jumlah massal, mau bikin 50 unit pun semua ukurannya presisi. Karena ini adalah industri. Kalau konvensional tergantung kekuatan tukang. Yang sudah sarapan dengan belum sarapan, itu plester bangunan konvensional itu akan beda-beda. Ini gambaran secara harga dan waktu. Kemudian kalau usia bangunan itu sudah diuji. Jadi konvensional pun punya usia bangunan yang direncanakan. Kemudian untuk modular dan precast pun punya usia bangunan yang direncanakan. Tapi modular dan precastnya Wika Gedung ini sudah lolos uji teknik tadi di Kementerian PUPR di Bandung, di Litbang Bangunan. Kemudian lolos juga dalam sertifikasi dari tim ahli bangunan gedung, TABG. Kemudian masuk ke standarisasi atau spek SNI. Jadi modular dan precastnya Wika Gedung ini sudah ada SNI sertifikasinya. Di sisi lain kita sudah punya apa itu? Sertifikat izin apa? Hak paten, sorry. Paten. Udah ada hak patennya. Jadi desain, arsitek dan hitungan engineeringnya Wika Gedung ini sudah memiliki hak paten terhadap produk-produk ini. Sepintas itu yang bisa kami sampaikan, selisihnya mengenai harga, kualitas, kemudian usia konstruksinya untuk modular, precast maupun konvensional. Jadi urutannya dari konvensional naik ke precast, naik ke modular. Itu dari sisi waktu. Dari sisi biaya juga begitu. Tapi dari sisi fungsi yang konvensional ini dan precast itu relatif permanen karena bukan ke knockdown. Gitu Pak Andre yang bisa saya tambahkan dari pertanyaan 3 pertanyaan tadi, malah kualitas, ketahanan, harga, dan dibandingkan terhadap 3 produk ya. Tapi saya rasa itu bisa meresum pertanyaan tadi. Siap, makasih Pak Nariman, Pak Ogan. Mungkin sebelum kita tutup ada closing remarks Pak. Waktu kita saya persilakan. Closing statement. Oh, closing statement. Terima kasih untuk closing statement yang akan kami sampaikan. Bagaimana juga Wika Gedung ini mempunyai fundamental yang baik. Silakan dicek dari sisi apapun, termasuk dari beberapa pertanyaan yang tadi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi bisa kami urai, bisa kami breakdown, bisa kami ada evidence dan kertas kerjanya. Jadi fundamental Wika Gedung kami sudah sangat siap, baik yang sudah berjalan di tahun 2021 atau di rencana kerja anggaran perusahaan kami menghadapi tahun 2022. Namun demikian, mekanisme pasar kami serahkan. Teman-teman lebih ahli, teman-teman lebih pandai menganalisis, kami adalah pemainnya. Kira-kira gitu closing statement dari kami, Bang Andre. Tagline MR kita apa? Tagline MR kita sekarang. Siap, oke Pak. Untuk tumbuh kita tidak ada batas. Siap. Untuk tumbuh tidak ada batas. Terus sampai ke ujung langit sana kita tidak ada batas. Untuk tumbuh, mau tumbuh engineering-nya, mau tumbuh bisnisnya, ya. Tagline-nya itu ya. Oke. Ya, makasih Pak Nariman, Pak Ogan. Oke, untuk sobat-sobat Samuel, demikian acara hari ini. Saya mengingatkan untuk sobat Samuel untuk selalu menggunakan STAR, platform online trading dari Samuel Securities Indonesia. STAR membantu sobat Samuel untuk melakukan transaksi jual beli saham, termasuk saham WG. Jadi demikian acara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Nariman dan Pak Ogan untuk waktunya hari ini. Ya. Pak Surya dan Pak William untuk waktunya dan tim yang terlibat untuk hari ini. Kita akhiri acara hari ini, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Selamat sore. Sore, Mas. Sore, Pak. Sore.